Halo, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiranda Putri dengan NPM 2434004 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Di video ini saya akan menjelaskan serta menjalankan simulasi dari proyek IoT yang telah saya kerjakan dengan tema Smart Home, dan judul proyek ini adalah Smart Home Monitoring dan Control System berbasis Wobi dan Blink. Nah, sekarang aku udah berada di website Wobi atau di dashboard Wobi, dan aku sudah berada di project yang telah aku buat. Di sini aku mau ngejelasin dulu tentang uh, apa aja komponen yang aku pakai. Nah, sekarang aku udah berada di website Wobi atau di dashboard Wobi, dan aku sudah berada di project yang telah aku buat. Di sini aku mau ngejelasin dulu tentang uh, apa aja komponen yang aku pakai. Yang pertama itu ada sensor suhu dan kelembapan atau DHT22, ada sensor LDR atau sensor cahaya, ada relay, ada sensor peer atau sensor yang mendeteksi gerakan. Terus aku juga menggunakan LCD untuk apa ya? Untuk memberikan informasi apakah WiFi sudah connect atau berapa suhu dan kelembapan yang di. Nah, di sini ada kode ini, kode yang atas pertama ini itu digunakan untuk mengkonfigurasikan ISP32 ini ke aplikasi Blink. Lalu yang kedua ini itu library atau apa aja yang aku gunakan di proyek ini gitu. Di sini untuk uh, mengisi WiFi-nya, connection WiFi. Kemudian ini ada pin input dan output-nya untuk mengatur input dan output-nya dari semua komponen yang aku gunakan. Lalu di bagian kode ini itu untuk mengatur sensor DHT22 atau sensor suhu dan LCD-nya gitu. Kemudian ada variabel. Lalu di bagian blink switch lampu manual ini itu buat mengatur lampu manual yang bukan hanya bisa sih, maksudnya yang tidak otomatis menyala sendiri gitu. Nah, ini ya, kalau kita baca, apabila apabila lampu on atau LED on, maka lampu akan menyala. Nah, apabila lampu off atau LED low, itu berarti lampunya mati atau off gitu. Kemudian di void ini atau di DHT function ini juga untuk mengatur sensor DHT juga. LCD juga mengatur sensor LCD-nya. Nah, di Blink ini untuk ya konfigurasi dengan Blink. Lalu di sini ini untuk mengatur LED atau output dari sensor DHT22 atau sensor suhu ini ya, yang warna biru. Dimana kalau kita baca, apabila suhu lebih dari 30, maka LED akan menyala. Gitu. LED pin high atau menyala, kipas nyala suhu lebih dari 30 Celcius ini akan mendapatkan apa ya, informasi ini gitu. Dan kebalikannya, apabila jika suhu kurang dari 30, maka LED pin akan low dan kipas mati atau suhu normal gitu. Kita langsung aja ke simulasinya.
Nah, sekarang aku udah berada di website Shopee atau di dashboard Shopee dan aku sudah berada di project yang telah aku buat. Di sini aku mau menjelasin dulu tentang apa aja komponen yang aku pakai. Yang pertama itu ada sensor suhu dan kelembapan atau DHT22, ada sensor LDR atau sensor cahaya, ada relay, ada sensor peer. Nah, kita langsung simulasikan di mana kan uh, Workbee itu sebagai alat atau tempat simulasinya dan pentingnya itu sebagai aplikasi atau aplikasi IoT-nya gitu. Kita langsung play saja. Kita tunggu sampai terkoneksi oleh WiFi ya. Nanti kalau sudah terkoneksi dengan WiFi, pada Blink ini akan dari offline akan berubah menjadi online gitu. Nah, coba kita play lagi. Nah, kita tunggu sampai terkonek oleh WiFi ya. Connection WiFi, mencoba untuk mengkoneksikan. Dan di sini, nah sudah connect ya ini. WiFi connection ini ya. Nah, di sini turunkan dulu. Nah, di sini udah terkoneksi oleh WiFi, otomatis di Blink-nya juga sudah online ya. Sudah online. Kita akan mensimulasikan apabila suhu atau sensor DHT22 ini mendeteksi bahwa suhu lebih dari 30 derajat Celcius, maka outputnya di sini berupa lampu atau saya aslikan sebagai kipas, ini akan menyala gitu. Otomatis akan menyala. Kita cek di Blink, temperaturnya 44 derajat Celcius, di sini 44,3 derajat Celcius, kelembabannya 66, di sini 66%. Lalu LED kipasnya nyala ya, gitu. Kemudian kemudian ke LDR, kita matikan dulu tadi ya, ada di ini, ke sensor LDR, di mana sensor LDR ini akan mendeteksi suatu cahaya yang berada di suatu ruangan gitu. Apabila sensor LDR ini mendeteksi bahwa suatu ruangan tersebut uh, intensitas cahaya atau cahaya di ruangan tersebut redup atau gelap, maka outputnya yaitu LED-nya akan menyala secara otomatis. Dan kebalikannya, bahwasanya kalau suatu ruangan tersebut sudah memiliki cahaya yang memadai atau yang sudah memadai gitu atau udah tidak redup atau tidak gelap, maka sensor cahaya akan mengirimkan sinyal dan LED sebagai outputnya akan otomatis mati atau otomatis tidak menyala. Kita akan mencoba simulasikannya di sini LDR. Kita akan menaikkan loopnya ini. Nah, jika loopnya atau kegelapannya gelap banget, maka di sini cahayanya atau LED-nya akan menyala. Di sini tingkat kecerahannya 3,751 ini dan LED LDR-nya juga menyala. Gitu. Dan relay pada proyek ini itu sebagai penghubung untuk memutuskan atau menghubungkan aliran listrik di sensor LDR ke LED-nya gitu. Itu kita turunkan pasti akan. Nah, otomatis lampu LED akan mati dan tingkat kecerahannya 59 begitu. Lalu
Lanjut, kita langsung aja lanjut ke sensor peer, di mana sensor peer ini adalah sensor yang mendeteksi gerakan. Apabila sensor peer mendeteksi suatu gerakan, maka LED atau outputnya ini akan otomatis menyala. Nah, mari kita simulasikan. Nah, LED peer menyala. Di sini juga ada keterangan ya. Lampu LDR mati. Lampu LDR mati, ada pergerakan, lampu peer menyala. Tapi sekarang kondisinya mati, maka lampu LDR mati, tidak ada pergerakan, lampu peer mati, kipas mati, suhu normal. Begitu. Kalau kita klik lagi, akan otomatis muncul tuh. Di sini LED peer-nya itu menyala ya, atau on. Di sini udah ada keterangan, lampu LDR mati, ada pergerakan, lampu peer menyala. Nah, untuk LED berwarna hijau ini sendiri itu kita tidak bisa menyalakan atau mengaktifkan di UPI karena LED warna hijau ini itu bisa dikontrolnya lewat blink ya. Ini dalam posisi mati ya. Kita coba on kan. Posisinya LED on, LED menyala, dan LED on menyala. Gitu. Berarti simulasi proyek smart home ini sudah berjalan dengan baik atau terkonfigurasi dengan Blink, aplikasi Blink dengan lancar gitu. Baik, sekian penjelasan dan simulasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari proyek saya dan perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.